jajahannya di Provinsi Sumatera, salah satunya di Sumatera Selatan. Agar wilayah jajahannya luas, dan Belanda memanfaatkan sumber daya alam yang kaya di Pulau Sumatera. Belanda memaksa sebagian besar masyarakatnya berpindah dari Pulau Jawa untuk kerja paksa di Provinsi Sumatera, salah satunya di Sumatera Selatan. Berawal dari situlah masyarakat Jawa bekerja membawa keluarganya dan karena ada program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, maka pembangunan di daerah Sumsel, khususnya di wilayah Kabupaten Musirawas, Kecamatan Kedungmulyo, semakin berkembang. Melihat dari sejarah di atas, terbentuklah desa Etrikoyo. Dengan kemajemukan masyarakatnya, desa Etrikoyo baik berasal dari masyarakat asli Sumatera, Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Desa Etrikoyo merupakan desa yang maju di Kecamatan Kedungmulyo, Kabupaten Musirawas. Kemajuan di desa Etrikoyo ini dilatar belakangi oleh ketergantungan masyarakat. Latar belakang pekerjaan masyarakatnya baik dari pengusaha, pedagang, PNS. Selain itu juga desa Etrikoyo merupakan desa agronomi dengan jumlah hamparan sawah yang luas dan keberhasilannya di bidang pertanian, perdagangan, industri, rumah bangsa. Prestasi yang telah dicapai di desa Etrikoyo adalah juara 1 nasional desa teladan pada tahun 1990-an. Kemudian juara 2 nasional ternak ayam pada tahun 1990. Dan juara 1 tingkat kabupaten desa bersih Kabupaten Musirawas, desa paling bersih tahun 2014. Sarana dan prasarana yang sudah ada di desa Etrikoyo adalah adanya sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan pelatihan dari lembaga-lembaga kursus. Itulah sekilas tentang desa Etrikoyo. Kemudian kami ingin menjelaskan tujuan kegiatan kami melaksanakan proyek matematika tentang data kependudukan atau statistika. Tujuan kegiatannya yang kami lakukan di desa Etrikoyo ini untuk mengetahui data tentang kependudukan yang ada di desa ini. Untuk lebih jelasnya akan
kamera, catatan, alat tulis lainnya agar kami mudah untuk wawancara dan mendapatkan data yang akurat yang kami butuhkan. 3. Pelaksanaan. Pelaksanaannya dilakukan pada hari Rabu 29 Oktober 2014 pada pukul kurang lebih jam 1 siang. Di sana kami langsung disambut oleh Sekretaris Desa F. Trikoyo. Setelah tidak lama kami mempersiapkannya, kemudian kami langsung melakukan wawancara. Ada yang mengajukan pertanyaan, memfoto-foto data sekitar yang ada di kantor Desa F. Trikoyo, dan merekam suara saat kami wawancara. Kami pun membagi tugasnya. Safina mengajukan pertanyaan dan mencatat hasil saat kami wawancara. Septi memfoto data yang ada di kantor kepala desa Trikoyo dan memfoto kami saat melakukan wawancara. Dan Peggy merekam suara saat kami wawancara sehingga kami mendapatkan hasil yang kami inginkan. Setelah wawancara, kami istirahat sejenak. Kemudian kami menyempatkan waktu untuk membeli bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat laporan dan diagram. Besoknya kami langsung membuat laporan tentang data kependudukan yang ada di desa F. Trikoyo tersebut. Kemudian adapun hasil yang diperoleh oleh kami saat melakukan kegiatan tersebut, yaitu kami mendapatkan data-data yang telah kami buat dalam majalah dinding. Pertama, data yang kami dapatkan adalah data usia penduduk. Inilah data usia penduduk yang kami dapat dari kegiatan kami melakukan tugas proyek matematika dan statistika. Kami ambil dari usia 0 sampai 10 tahun. Laki-laki yang ada di desa F. Trikoyo ada 217, perempuannya 194, jumlahnya ada 411. Teman-teman bisa melihat datanya di majalah dinding yang telah kami buat, sehingga mendapatkan jumlah seluruh penduduk yang ada di desa F. Trikoyo adalah 2.683. Laki-laki 1.383 dan perempuannya 1.300. Kenapa kami sajikan dalam bentuk tabel? Karena kami mudah dipahami dan sudah ada di presentasi sehingga kami mudah untuk mempresentasikannya. Kemudian kami mendapatkan data tentang jumlah anggota dalam satu keluarga. Ini dia, kami buat dalam bentuk diagram batang karena lebih jelas, lebih mudah dipahami, datanya lebih akurat dan lebih mudah untuk dipresentasikan. Jumlah anggota dalam satu keluarga yang ada di desa F. Trikoyo yang terdiri dari 640 kakak. Kartu keluarga yang mempunyai 2 orang anggota terdiri dari 300 kakak, teman-teman semua bisa melihatnya dari diagram batang yang telah kami buat dan kami sajikan dalam bentuk majalah dinding. Kemudian yang mempunyai 3 orang anggota terdiri dari 150 kakak, yang mempunyai 4 orang anggota terdiri dari 100 kakak, dan yang paling sedikit yang mempunyai 5 orang anggota dalam satu keluarga yang terdiri dari 90 kakak. Kemudian data yang kami dapatkan juga yaitu jenis pekerjaan penduduk. Jenis pekerjaan penduduk kami sajikan dalam bentuk diagram data karena lebih tepat, dengan mudah
banyak